Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, rahimahullah, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih berkenan memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan dan keselamatan sehingga kita bisa berkumpul untuk melanjutkan thalabul ilmi yang merupakan kewajiban dari kita. Salawat dan salam sampai saat ini masih tetap tercurah dan akan senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah salam akan tercurah kepada kita jika kita termasuk umat beliau, termasuk orang yang melaksanakan risalah syariat yang dibawa olehnya, dan termasuk orang yang melanjutkan estafet perjuangannya yang sampai saat ini belum tuntas dan belum selesai. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 224 sampai 227. Seperti biasa, sebelum kita menggali hikmah dan pelajaran, kita akan baca sama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'alullaha qurratan li aymanikum Aimanikum
الرحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن أذنوا طلاق فإن الله سميع عليم وإن عزموا طلاق فإن الله سميع عليم صدق الله العظيم صدق الله العظيم Salina wa ta'ala bufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah, ikhwati mudah-mudahan ayat-ayat yang barusan kita baca di tazkiyah, di tazkiyah menambah keimanan, menambah keyakinan, menambah pahala dan pahala. Wala taj'alullaha urdatan li aymanikum wala taj'alullah, dan janganlah kamu menjadikan nama Allah urdatan sebagai penghalang li aymanikum dalam sumpahmu tabaru untuk berbuat baik, wattaqu dan bertakwa, wa tuslihu dan mendamaikan, bainan nas di antara manusia. Wallahu, dan Allah sami'un alim, maha mendengar, alimun maha mengetahui. Ikhwati iman rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan jangan menggunakan nama Allah untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi kita harus berhati-hati menggunakan nama Allah, terutama dalam bersumpah. Jadi jangan sampai bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk hal-hal yang tidak baik dan yang dilarang oleh agama, dilarang oleh syariat. Karena hal itu akan mengakibatkan sebuah dosa, karena nama Allah yang begitu mulia, yang begitu agung ini digunakan dalam hal yang tidak baik. Di dalam beberapa tafsir dikemukakan bahwa di antara asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini
yaitu ketika Abu Bakar bersumpah dengan menyebut nama Allah bahwa ia tidak akan membantu lagi seorang kerabatnya yang bernama Mistah yang turut menyiarkan kabar bohong, menjelekkan nama Siti Aisyah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagaimana maka turunlah ayat ini seolah-olah menegur kepada Abu Bakar, jangan menggunakan nama Allah untuk hal yang tidak baik. Jadi wala taj'alullaha qudatan li aymanikum. Jadi dalam bersumpah antabaru untuk berbuat baik, watataku untuk bertakwa, waktu seribu bainanas dan untuk menciptakan membuat kedamaian bainanas di antara manusia. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ini rahimahullah ya. Jadi di antara contoh ya, umpamanya demi Allah saya tidak akan membantu anak yatim. Itu di situ dengan menggunakan demi Allah. Tapi untuk hal yang tidak baik, tidak akan membantu anak yatim. Karena membantu anak yatim atau membantu fakir miskin itu hal yang baik. Tapi di sini menggunakan kalimat demi Allah. Nah, ini nah maka apabila terjadi seperti itu, maka kalau dia tidak ingin berdosa ya, dari pernyataannya, maka dia harus bayar kifarat. Dia harus bayar kifarat sumpah ya. Untuk kifarat sumpahnya ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 89. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 89, di situ Allah mengemukakan mengenai kifarat sumpah. Jadi dalam Quran surat Al-Maidah ayat 89 itu diantaranya itu disebutkan yang pertama harus memerdekakan hamba sahaya. Kalau ternyata tidak mampu, kemudian memberi makan 10 fakir miskin ya, atau memberi pakaian ya, kepada mereka. Nah, apabila semua itu tidak sanggup, tidak mampu, maka saum 3 hari berturut-turut. Saum 3 hari berturut-turut. Itu ibadah. Jadi kalau kifaratnya ini dilaksanakan, maka dia terhindar dari dosa sumpah yang salah. Gitu. Ini bagaimana? Ya. Jadi oleh karena itu dengan menggunakan kata demi Allah untuk hal-hal yang tidak baik. Ini warahmatullah harus menjadi bahan perhatian bagi kita. Kemudian ayat yang berikutnya
La yu'ahidukumullah bilagwi fi aymanikum. La yu'ahidukum, Allah tidak menghukum kamu bilagwi, itu yang tidak disengaja, yang tidak dimaksud, fi aymanikum, dalam bersumpah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum, ya, atau mencatat dosa apabila sumpah itu tidak dimaksud untuk bersumpah, ya. Jadi menggunakan kalimat sumpah tapi sebenarnya tidak untuk bersumpah. Nah, di dalam riwayat disebutkan ada orang jahiliyah yang baru masuk Islam, ya. Karena di jahiliyah ini kalau sumpah itu sudah biasa dengan menyebut nama berhala, nama patung, yaitu Lata dan Uzza, ya. Nah, jadi begitu dia masuk Islam, dia mengatakan, ya, demi Lata dan Uzza. Nah, maka kata Nabi Muhammad harus ditambahkan dengan kalimat La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini rahimahullah. Jadi karena kebiasaan, ya, sebelum dia Islam seperti itu, nah akhirnya pada saat dia masuk Islam masih menyebut nama itu, padahal dia tidak bermaksud, ya, menyebut itu. Nah, maka ini la yu'ahidukumullah billagwi fi aymanikum, maka Allah tidak akan menghukum dosa kalau sumpah dengan lagwi, dengan yang tidak dimaksud atau tidak disengaja. Ini iman rahimakumullah. Walakin yu'ahidukum bima kasabat qulubukum. Walakin, dan tapi, yu'ahidukum, Allah menghukum kamu bima kasabat, dengan apa yang diusahakan qulubukum, hati kamu. Jadi kalau sumpahnya itu, yang diucapkannya itu benar-benar, ya, dengan hati, ya, nah maka kalau salah itu akan dihukum dosa. Nah, kalau benar tentunya akan berpahala apabila dilaksanakan. Ini rahimahullah. Jadi sumpah benar pun, ya, kita sumpah, umpamanya ada orang yang sakit, ya, pada saat sakit dia bersumpah apabila dia sembuh, ya, maka dia akan, ya, memberi makan atau memberi makan orang miskin atau anak yatim, gitu. Nah kemudian pada saat dia sehat, ya, dari sakitnya, nah, kemudian, nah, tidak dilaksanakan, ya, janjinya tadi, sumpahnya tadi ini, maka dia akan berdosa. Tapi apabila dilaksanakan, nah, berpahala. Nah pada saat dia ingin terbebas dari dosa, nah maka ini pun sama, kena dengan kifarat sumpah tadi. Nah, dia terikat dengan Quran surah Al-Maidah ayat 89 tadi. Nah, maka dia harus pilih, ya, yang dia sanggup, gitu. Ini iman rahimahullah. Jadi walaupun sumpahnya baik, ya, dalam kebaikan, tapi kalau tidak dilaksanakan tetap harus bayar kifarat, ya. Ini iman rahimahullah. Itu iman rahimahullah. Jadi sekali lagi ayat ini juga mengingatkan,
Karena apabila itu betul-betul keluar dari hati, ya, betul-betul diniatkan dengan hati, maka ini ya, akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rahimahullah. Jadi sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, innallaha yanduru ila qulubikum wa amalikum. Allah akan menilai kepada kamu itu apa yang diniatkan oleh hatimu dan apa yang dilakukannya. Ini ibadatu rahimahullah, ya. Jadi gerentes ya di dalam hati pun, nah, kalau baik itu sudah ada catatan pahala, tapi kalau tidak baik, nah, belum dicatat sebelum dilakukan. Ini waktu iman rahimahumullah. Jadi yang akan menjadi nilai bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu bima kasabat qulubukum, apa yang diperbuat oleh hatimu. Itu yang akan menjadi catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa atau pahala. Wallahu ghafurun halim. Wallahu, dan Allah ghafurun, Allah maha pengampun, halimun, Allah maha penyantun. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang terlanjur berbuat kesalahan, terlanjur berbuat dosa, maka Allah ghafurun, Allah maha pengampun. Segera istighfar, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disitulah Allah ghafurun. Kemudian juga Allah halimun, ya, Allah maha penyantun, artinya Allah tidak akan segera ya, mendatangkan azabnya, mendatangkan siksanya. Halimun, Allah maha penyantun. Allah memberikan tenggang waktu bagi orang-orang yang ingin ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini halimun, ya. Kemudian ayat yang berikutnya, lilladzina yu'luna bin nisaihim. Lilladzina, bagi orang-orang yang yu'luna, mengila, mereka mengila, min nisaihim, istri-istri mereka, tarobusu, harus menunggu arba'ati asyurin, 4 bulan. Ini waktu rahimahullah. Jadi apabila ada seorang suami mengilah ini menyatakan bahwa dia tidak akan menggauli istrinya, tidak akan sebadan dengan istrinya, itu namanya ilah. Dia menyatakan seperti itu, ya. Maka kata Allah, tarobusu arba'ati asyurin, dia harus menunggu sampai 4 bulan. Jadi artinya ya, kalau sudah sampai 4 bulan dari pernyataannya tadi, apakah dia akan kembali kepada istrinya atau akan cerai? Nah, jadi setelah 4 bulan ini harus mengambil sikap, nah, bergaul lagi dengan istrinya seperti biasa atau bercerai. Nah, kalau ternyata dia ingin kembali lagi kepada istrinya, ya, jadi berhubungan lagi dengan istrinya, maka sebelum melakukan ini pun sama, harus membayar kifarat. Nah, ini waktu kifaratnya sama dengan kifarat sumpah tadi. Karena pernyataan suami seperti itu kepada istrinya, nah ini adalah sebuah kezaliman, ya, sebuah kezaliman, ya.
Jadi seolah-olah menganiaya istrinya, ya. Jadi dia bersuami, ya, tapi tidak seperti bersuami, ya. Nah, jadi perbuatan seperti itu ini adalah merupakan sebuah kezaliman, ya, dari seorang suami kepada istrinya. Ikhwatiman rahimakumullah. Itulah yang disebut dengan yuhluna, atau yang disebut dengan menggila. Ikhwatiman rahimakumullah. Jadi ini merupakan peringatan bagi para suami, hati-hati di dalam berucap ini, ya. Karena ada beberapa hal, ya, dari ucapan suami ini yang akan mengakibatkan tadi suami akan didenda dengan harus bayar kifarat ini, ya. Ikhwatiman rahimahullah. Fa'in fa'u fa'innallaha ghafurur rahim. Fa'in fa'u, nah, maka jika mereka kembali, nah, jadi kembali seperti biasa, seperti layaknya suami istri, ya. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun, Rahimun, Allah Maha Penyayang. Ikhwatiman rahimakumullah. Jadi dengan adanya ayat ini berarti ada kejadian, ya, seperti itu. Nah, bahkan nanti ada yang disebut dengan jihad, ya, di mana seorang suami menyebutkan kepada istrinya, kamu ini adalah seperti ibuku. Nah, kalau suami menyebut kepada istrinya, kamu ini seperti ibuku, nah itu maka haram, ya, menggauli istrinya, ya, karena istrinya sudah disamakan dengan ibunya, gitu. Maka harus hati-hati, ya. Itu nanti ada ini lagi, ya, ada hukumnya lagi. Nah, kalau di sini suami menyebutkan demi Allah, itu saya tidak akan bersebadan dengan kamu. Nah, itu maka pernyataan itu diberi batas oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 4 bulan, harus ada keputusan apakah kembali atau bercerai. Kemudian wa in azam talaq, dan jika kamu, ya, telah berazam, telah berkebulatan hati, ya, at-talaq untuk bertolak, fa innallaha sami'un alim, maka sesungguhnya Allah sami'un, Allah sami'un, Allah Maha mendengar, alimun, Maha mengetahui. Ikhwatiman rahimahullah. Jadi ayat ini berhubungan dengan ayat yang sebelumnya tadi. Jadi kalau sudah berjamaah, artinya sudah 4 bulan itu kita talak saja, kita cerai saja, maka berarti terjadi perceraian. Ini ibadah iman rahimakumullah. Jadi di dalam rumah tangga ini banyak hal-hal yang kurang diketahui oleh suami istri ini, gitu. Nah, jadi oleh karena itulah sebenarnya sebelum berumah tangga ini, nah, yang akan menjadi suami dan yang akan menjadi istri ini sebetulnya dia harus memahami dulu, ya, bagaimana seharusnya rumah tangga ini. Nah, jadi seharusnya itu ada pembinaannya sebelum pernikahan ini, gitu. Nah, hal-hal yang tadi jangan sampai terjadi, yang akan mengakibatkan hukuman, gitu. Ini harus diketahui, gitu. Ini ibadah iman rahimahullah. Sehingga rumah tangga yang diharapkan menjadi sakinah, mawaddah warahmah itu bisa terwujud, ibadah iman rahimahullah. Jadi jangan sampai berumah tangga tapi melanggar syariat, gitu.
Ini yang harus dihindari. Nah, ikhwati rahimakumullah, dari beberapa ayat ini barangkali ada tambahan atau ada hal lain yang perlu didiskusikan, didialogkan, maka silakan. Ustaz, Ya, silakan. yang tadi di penjelasan untuk di ayat yang ke-224 itu apa namanya larangan bersumpah gitu ya, bersumpah, dan jika itu dilaksanakan maka kewajibannya untuk bayar kafarat. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana fenomena sekarang itu kan orang dengan sangat mudahnya gitu ya bersumpah demi Allah, demi Rasulullah. Nah, kalau seandainya misalkan dia bersumpah dengan mengucapkan demi Allah dan demi Rasulullah, nah padahal sumpahnya itu ingkar. Contohnya mungkin bagi orang yang orang yang korupsi, di hatinya dia mengaku bahwa dia itu korupsi, tapi enggak dengan untuk menutupi aib dia di publik atau bagaimana, sehingga dia mengucapkan demi Allah dan Rasulullah saya akan tidak mengambil sesuatu uang korupsi, padahal korupsi itu. Nah itu gimana Ustaz? Nah, ikhwati rahimakumullah. Yang pertama, bahwa di dalam bersumpah ini harus dengan nama Allah saja, ya. Jadi tidak boleh dengan demi Allah dan Rasulullah, tidak boleh, ya. Jadi harus wallahi saja, ya. Harus demi Allah saja. Jadi tidak boleh bawa-bawa Rasulullah atau yang lain, ya. Demi Allah, demi Rasulullah, maka yang lainnya disebutkan nggak boleh, ya. Harus wallahi saja, demi Allah saja. Atau umpamanya demi karuhun, demi nenek moyang, tidak boleh. Itu harus wallahi saja. Nah, kemudian dengan mengucapkan wallahi padahal dia melakukan, berarti dosanya berlipat, ya. Pertama tadi menggunakan nama Allah dalam hal yang tidak baik, menutupi kebohongan. Nah, yang kedua, dia berbuat bohong, dia berbuat dusta, gitu. Nah, kalau yang kayak gitu Ustaz itu kafarat kayaknya nggak berlaku ya bagi orang yang palingnya sudah bersumpah gitu. Iya. Kita mungkin itu mah harusnya lebih ke taubat. Oh iya. Gitu ya. Betul, gitu. Nah, ini ikhwati rahimakumullah. Nah, jadi dengan mengatakan demi Allah dan Rasul saja itu sudah sebuah kesalahan besar, gitu. Dengan mengucapkan demi Allah, demi Rasulullah, itu sudah dosa besar, tidak boleh, ya. Harus wallahi saja. Nah, kemudian yang kedua tadi harus digunakan dalam hal kebaikan. Nah, tadi ini wallahi tapi keburukan, ya. Itu kan dosanya akan berlipat. Makanya itu harus betul-betul itu mah jadi bertobat nasuha, ya. Taubat yang sebenarnya, gitu, ya. Nah, ini ikhwati rahimakumullah, ya. Nah, jadi memang kalau kita lihat, ya, itu banyak seperti itu. Jadi oleh karena itulah Allah pun di sini menyatakan tadi jangan sampai nama Allah ini dipakai untuk mainan, ya. Nah, nama Allah yang begitu mulia, yang begitu agung, nah dipakai hal-hal yang tidak baik, nah, atau sembarangan, ya, asal nyebut saja. Nah, ini harus dijaga bagi kita, ikhwati rahimakumullah, ya. Ustaz, satu lagi, bagaimana cara-caranya ketika daerah juga itu dalam kehidupan juga kadang-kadang ada terjadi. Misalkan kalau kita misalkan kedatangan seseorang, kalau aja si A itu lagi ada masalah dengan tetangganya atau dengan yang lain gitu ya, dia meminta perlindungan kepada kita, ke rumah kita, dan kita posisinya tahu bahwa si A yang minta perlindungan itu orang yang baik. Nah, mungkin dicari-cari orang, kemudian orang yang mencarinya itu datang kepada kita. Nah, ada si A atau enggak? Nah, gitu. Kita jawab misalkan nggak ada, sumpah apa? Gitu. Si yang nanya itu sumpah enggak, kalau si A itu. Nah,
Kita yang dilakukan bersumpah demi Allah, tidak ada masih hari di rumah ini. Nah, kalau kayak gitu gimana Mas? Ya. Nah, ikhwati rahimakumullah ya. Yang pertama, kita menyelamatkan seseorang ya dari umpamanya dari ancaman yang lain, sehingga kita selamatkan. Nah, itu satu hal yang baik ya. Kemudian yang kedua, nah pada saat ya orang itu mencari kepada kita dan kita di situ berdusta ya, Sumpah. iya kita berdusta sumpah. Nah karena di sini ya kita tahu bahwa sumpahnya ini kita sumpah yang tidak sebenarnya ya, karena kita tahu bahwa kita itu ada, nah tapi kita bersumpah dengan sumpah yang sebenarnya kita tidak benar-benar bersumpah. Maka ini kata Allah tadi, la yu'ahidukumullah bilagwi fi aimanikum, bahwa Allah tidak akan menghukum ya dosa bagi sumpah yang tidak diniatkan, sumpah yang tidak sebenarnya dari hati kita ya. Jadi kita mengucapkan itu bukan lahir dari hati kita benar-benar, itu karena kita tahu bahwa ini hanya sekedar untuk menyelamatkan sementara dari huru hara itu kan. Nah, gitu. Jadi kata Allah, la yu'ahidukumullah billagwi fi aimanikum. Nah, jadi itu termasuk kepada sumpah yang waqa, yang tidak dimaksudkan gitu. Maka yang lainnya kalau sumpah atau pengangkatan pejabat itu dengan Al-Quran itu gimana? ya. Sama itu yang kedua nggak dijelasin yang mubahala itu sumpah juga. Mubahala ya, mubahala ya. Ikhwati rahimakumullah ya. Seperti kita tahu bahwa apabila ada sumpah jabatan, terutama bagi yang muslim, itu suka memakai Al-Quran. Ini sebetulnya suatu hal yang berat sebenarnya. Jadi artinya apabila dia tidak sesuai dengan janjinya, maka hukumannya berarti harus memakai hukum Al-Quran kan, gitu. Nah, ternyata dalam kenyataannya tidak seperti itu ya. Nah, maka ini harus dikembalikan. Apakah ini hanya simbol saja bahwa dia seorang muslim ya? Nah, atau betul-betul bahwa nanti apabila terjadi penyimpangan dihukumi dengan Al-Quran gitu. Karena kan kalau yang tidak muslim kan dengan cara agamanya kan. Nah, apakah itu hanya sekedar lambang atau simbol saja bahwa dia seorang muslim, atau benar-benar bahwa apabila dia menyimpang salah akan memakai Al-Quran. Tapi kelihatannya dari berbagai hal yang kita saksikan itu hanya sekedar jadi simbol untuk seorang muslim saja. Jadi hanya dengan Al-Quran ini untuk menunjukkan bahwa dia ini seorang muslim gitu ya. Itu ibadah rahimahumullah ya. Nah, kemudian tadi yang kedua mubahalah. Nah, mubahalah juga ini adalah merupakan itu jadi sumpah ya, sumpah yang melibatkan yang lain ya. Kalau mubahalah ini ya, jadi dua belah pihak ya. Kalau dia tadi umumnya berbohong, tidak benar, maka dirinya dan keluarganya siap menanggungnya akibatnya ya. Demikian juga kalau dia benar, maka
keluarga dia yang harus bertanggung jawab akibat dari perbuatannya. Ini ikhwati rahimakumullah ya. Jadi mubahalah ini dalam hal yang berat ya. Dalam hal yang berat ya. Jadi jangan sampai yang urusan yang ringan pakai mubahalah. Ya. Ini berat untuk mubahalah ini. Harus betul-betul untuk urusan yang berat. Nah, baru ini mubahalah ini ya. Nah, karena ini mengakibatkan bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi dengan keluarganya ya, untuk mubahalah ini. Maka jangan sampai ya terjadi hal-hal yang serupa itu ya. Ikhwati rahimakumullah ya. Barangkali masih ada hal yang lain. Ustaz, satu lagi, kalau apa namanya perbedaan apa namanya mengilah dengan tolak itu apa itu? Kalau dilihat dari itu kayaknya ada apa namanya ada kesamaan itu gitu. Bedanya yang mengilah dengan tolak itu Ya, dengan talak. Ya. Nah, jadi mengilah, kalau mengilah itu belum terjadi perceraian. Ya, belum terjadi talak. Ya, kalau ilah ini. Nah, oleh karena itulah Allah memberikan batas waktu sampai 4 bulan. Nah, kalau sudah 4 bulan ini masih ya mengilah gitu. Nah, maka setelah 4 bulan dia harus mengambil keputusan. ucapan menghilangkan membuat pernyataan ke istri gitu ya? Iya, ke istri. Dia menyatakan kepada istri, nah demi Allah, umumnya dari mulai hari ini saya tidak akan bersetubuh dengan kamu, gitu. Tidak akan menggauli kamu. Itu namanya pernyataan ilah. Kalau ternyata misalkan dia telah mengucapkan ucapan itu menghilang ke istrinya, tapi ternyata sebelum 4 bulan Kembali. menggauli istrinya. Oh, iya. Nah, perbuatan menggauli istrinya itu dosa sama dengan zina. Nah, makanya supaya tidak jadi dosa, bayar dulu kifaratnya. Bayar dulu kifaratnya tadi. Pilih tadi mau memerdekakan hamba, memberi makan 10 fakir miskin, atau memberi pakaian, atau saum 3 hari berturut-turut. Itu mana yang mampu. Kalau seandainya udah menggila, kemudian kifaratnya belum melaksanakan, tapi dia udah menggauli Istrinya. Oh iya, dosa aja ya? oh, iya jelas itu. Sama dengan zina. Mungkin sampai zina tidak, tapi ya dosa dia belum melaksanakan itunya apanya persyaratannya. Itu. Ini waktu meremut. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan waktu sampai 4 bulan. Jadi kalau sudah 4 bulan harus mengambil keputusan apakah kembali atau cerai. Kalau sudah 4 bulan, kalau di sebelum 4 bulan, nah tadi kalau ingin bayar dulu kifaratnya. Nah, biasanya kan kalau dalam kondisi emosi dan sebagainya biasanya nah kan suka ada ucapan-ucapan hal yang sebetulnya oleh syariat itu bisa melanggar, itu makanya harus hati-hati gitu. Benar-benar emosi itu. Iya, makanya harus hati-hati. Oh, seperti tadi tiba-tiba umumnya dia menyatakan, nah kamu ini kuanggap sebagai ibuku. Nah, itu akan mengakibatkan tadi haram berhubungan dengan istri kita, seperti kita haramnya dengan ibu kita. Hati-hati di sini. Ikhwati rahimakumullah ya. Kalau tidak ada hal yang lain ya, kita cukupkan ya. Mudah-mudahan ayat-ayat ini menjadi motivasi, menjadi dorongan bagi kita untuk berhati-hati ya, di dalam bersumpah, kemudian juga berhati-hati di dalam keluarga ya. Baik bersumpah kepada yang lain atau bersumpah kepada istri. Ini rahimahullah akan mengakibatkan harus bayar kifarat apabila melanggar syariat. Kita akhiri dan kita
tutup saja dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang untuk saudara-saudara kita yang sakit baik di rumahnya ataupun di rumah sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah yang Maha menyembuhkan segera memberikan kesehatannya, memberikan afiatnya sehingga mereka sehat walafiat seperti di hari-hari. Dan juga kepada kita yang hadir di majelis ini juga mudah-mudahan Allah tetap memberikan kesehatan, memberikan keafiatan sehingga kita tetap sehat, tetap afiat, tetap semangat untuk talabul ilmu dan beramal saleh. Bagi yang telah infak sedekah, dan mudah-mudahan Allah menggantinya dengan yang lebih baik, dengan yang lebih banyak. Jazakallahu khairan katsiran. Bagi yang sedang memiliki cita-cita, harapan, keinginan, maksud-maksud yang baik, dan mudah-mudahan doanya segera dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Dzal-Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum, ya la ilaha illa anta. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid-din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq, taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin fi syafa'atil maut wa najata minan nar wal aqwa inda al-hisab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim rizqahum wa wasi'hum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi sabilillah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.